Jadi Salahuddin thariqatnya apa? Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih thariqatnya apa? Naqsyabandiyah. Mazhabnya Salahuddin apa? Syafi'iyah. Akidahnya apa? Asy'ari. Indonesia, pendiri NU Muhammadiyah, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Saleh Darat. Dua-duanya berguru kepada guru yang sama, itu guru bertarekat. Syekh Saleh Darat itu pensyarah kitab tasawuf Hikam, tarekatnya Syadziliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi akramana bidzikri wassalati wa tilawatil qur'ani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil alimin, sayyidil mursyidin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Yang sangat saya hormati sahabat saya, kalau di Sunda tuh manggilnya ajengan. Ajengan. Ajeng kurang hancengan. Ajengan Agus ya, bener ya? Ya, Masya Allah. Dan juga ternyata Ustadz Abdul Karim ini abang dari sahabat saya, Ustadz Abdurrahman Saleh di Alor. Kami dulu pernah ke Pulau Alor. Masya Allah. Ternyata ketemu juga di sini. Antum terdampar atau jatuh dari pesawat? Alhamdulillah. Kalau orang Sukabumi biasa ya, udah banyak kita lihat. Ya orang Alor nih terjun dari pesawat. Semoga berkah Ustaz Abdul Karim, para asatiz, para masyaikh, ya, keluarga Ajengan Hasan yang dari kemarin baca Quran. Hasanallahu wajhak wa sautak. Amin ya rabbal alamin. bagus ya, Dok. Bodoh, ajib. Bapak Ibu, tadi itu yang ngajar gendang-gendang itu siapa, Bu? Beliau? Bukan, siapa? Ada yang lainnya? Nabi Khidir. Baik, kita temanya menarik nih, peranan Thariqah dalam membangun peradaban. Di MUI waktu awal saya datang, kita memulai dengan lagu Indonesia Raya, dan Bapak Ibu pasti sudah hafal lafaz yang ada dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah. Apal nggak lagu Indonesia Raya? Jangan-jangan ini teroris ini. Bagaimana bacanya? Bangunlah jiwanya. Oke. Saya pernah nggak hafal, Bu, karena dulu mengharamkan lagu Indonesia Raya. Tapi ternyata isinya Islami sekali. Bangun jiwa dulu, baru bangun raga. Ternyata yang mendirikan bangsa ini orang-orang yang nggak jauh daripada Thariqah. Allah. Anak dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, namanya Kiai Abdul Wahid ya. Biasa kita sebut Kiai Wahid Hashim. Itu mengamalkan ilmu dari banyak kiai, salah satunya ayahandanya. Ayahandanya kan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, murid daripada waliullah Syekhana Khalil Bangkalan. Itu pengamal Thariqat, punya hizib, punya ratib, terhubung kepada Thariqat Naqsyabandi, juga Qadiri, juga Syadzili, juga Ba'lawi, juga Khalwatiyah. Ada Bung Hatta. Bung Hatta itu nama aslinya kalau saya dengar dari kampungnya itu Attar. Tapi orang sana kalau baca R kan kayak orang Melayu biasa, Atta, ya jadi Atta. Ya, Muhammad Attar jadi Muhammad Hatta.
Alauddin Attar itu adalah menantu daripada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Ternyata beliau pernah mengambil dan mengamalkan zikir Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dipelajari di kampungnya Batu Ampar. Saya pernah ke sana. Bahkan kemarin pun dari sana. Ya, kita tunggu-tunggu tuh orang yang nantang-nantang kita nggak datang-datang. Di sono. Habis itu udahlah kita nggak mau lagi ngelayanin mereka udah. Ya. Buang-buang energi dan waktu. Ramainya cuma di sosial media, ya. Ke depan saya udah nggak mau lagi. Kalau mau debat-debat sama mahasiswa kita aja. Karena yang ngajak debat ukuran-ukuran mahasiswa saya. Tuh kalau sombong begitu tuh ya. Astagfirullahaladzim. Banyak orang mencatut nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Khan, nama awalnya Muhammad Khan, bergelar Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah kami diizinkan Allah ke sana. Muhammad Al-Fatih itu berjuang berkali-kali gagal untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai kemudian dapat isyarat dari gurunya Al-Imam Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin. Salah satu thariqatnya An-Naqsyabandiyah, Qadiriyah juga, Rumiyah juga, Syaziliyah juga. Tapi yang dikenal di sana Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan itu berkah bimbingan seorang mursyid. Sekarang banyak orang-orang yang mencatut nama Muhammad Al-Fatih tapi anti dengan tarekat sufi. Oh. Bener nggak? Betul. Dia nggak tahu sejarah, berarti katanya paling tahu sejarah Kesultanan Turki, ya. Yang senyum-senyum tuh ngerti itu maksud saya siapa, ya. Malah menyesatkan akidah yang dianut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidiyah, kembarannya Asy'ariyah itu dalam ilmu akidah. Dan alhamdulillah kami 2019-18 saya diizinkan Allah ke Samarkand dan ziarah di sana. Tiba-tiba batin kami pengen baca surat Yasin, nikmat, dan saya belum pernah merasakan nikmat baca surat Yasin kecuali di makbarah kuburan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Ternyata di kuburan itu luas sekali ajengan. 400 ulama bernama Muhammad. Jadi itu makbarah Muhammadiyah namanya. Subhanallah. Muhammad semua. Muhammad. Dan beliau itu seorang petani anggur, petani apel, tergantung musimnya. Jadi beliau ini ulama plus suka sedekah. Kalau di sini apa yang mau ditanam tanah jadi begini? Iya. Akhirnya jangan nanam kolbu aja ya. Alhamdulillah. Itu akidahnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bermazhab Hanafi, bermazhab dia. Sekarang nama beliau dicatut, semangatnya diambil, tapi gerakan keruhaniannya gak diambil. Bisa nggak mencapai apa yang dicapai beliau? Nggak akan bisa. Maka saya menghimbau siapapun yang mengambil nama beliau, ikuti jejak beliau. Khilafah, kita semua merindukan khilafah, tapi bukan khilafah yang memberontak. Nabi tidak pernah menurunkan satu berhala pun dari kota Mekah, dari Ka'bah. Nggak pernah. Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 10 tahun. Nggak pernah nyinggung Tuhan-Tuhannya. Ya nggak ada. Maka amar ma'rufnya itu beda. Amar ma'rufnya butuh ada kesabaran. Sampai datang masanya Allah sudah berkalam kun, maka itu berhala turun dengan sendirinya. Yang menurunkan itu orang Mekah yang dulu nyembah itu.
Bukan Nabi yang nurunin. Nabi perintahkan, ini perintah dari Allah, kalian yang dulu nyembah itu, yang sedang masuk Islam turunin. Turunin 300. Berapa jumlahnya? 313. Hati-hati, jumlah 313. Itu jumlah Nabi 313. Jumlah wali Allah 313, pangkat kutub. Tapi kutub setan juga 313. Itu Lata Uzza kan nama iblis itu. Berhalanya dibuat di sono, tapi Lata Uzzanya kan iblisnya beda. Dia belum mati loh sampai sekarang. Kalau dia turun, dia muncul lagi di umat ini, maka si Lata Uzza akan berhasil kepada kebanyakan umat mempraktekkan syirik. Tarekat itu memberantas syirik khafi, syirik yang ada di dalam hati nurani, diberantas dengan la ilaha illallah. Ada yang bisa dengan zikir lembut, ada yang nggak bisa, khusus Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka cara mengikis syiriknya dengan dihentakkan kalimat Allah, ditinggikan suara, hilanglah syirik-syirik yang tersembunyi. Nah, jangan kaget nanti kalau di sini udah badan beliau mekar begini kan, suaranya kenceng, hilang. Itu bukan lagi neriakin Allah, lagi meneriakkan dirinya. Jadi jangan suuzon kalau ada orang zikir keras-keras, ya. Kita yang budek, ya. Kita yang tuli kolbunya. Itu Muhammad Al-Fatih. Mundur di masa berakhirnya Fatimiyah, muncullah jenderal panglima perang terhebat di zaman itu. Orangnya sangat lembut, tapi tegasnya mengalahkan raja-raja yang zalim. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pun sempat konflik dengan beberapa sultan-sultan yang ada, yang tidak mau berjuang bersama beliau membebaskan Al-Quds. Maka beliau datang kepada Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani titipkan seorang muridnya yang berpangkat wali kutub, dijadikan mursyid, pembimbing, mentor Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi antum percaya atau tidak? Mentornya, wakil talkinnya, pangkatnya kutub. Kutub itu wali tertinggi. Ya, di atasnya ada satu lagi, Al-Ghaus. Ya. Nabi itu 124.000. Yang diangkat jadi Rasul 313. Yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 yang disebut, maka juga ada 25 Ghaus besar. Ada satu paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau, Syekh Abdul Qadir, beliaulah pimpinan para walinya. Wali sama wali tahu, ya. Yang nggak tahu ya wali murid. Wali kota diangkat ya? Diangkat. Siapa yang angkat? Nggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Presiden, gubernur. Di atasnya. Maka nggak ada wali diangkat sama murid. Iya. Nggak ada. Wali diangkat sama Allah, kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa. Qadiriyahnya cabang Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kolbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan. Torikot nyeleneh. Tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut. Mimpin jadi imam. Ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syekh Abdul Qadir ini itu sedang main-main di sampah gak jauh dekat masjid.
Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan tuan syekh ini yang jadi imam ini, dia nggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik, suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat, itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali nggak istinja. Kok wali berisik. Apa dia nggak punya iman? Kafir kali ya? Dalam hatinya berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat, awas nih, habis sholat gua habisin nih. Dia bangkit dari sujudnya, yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang malamatiyah ini. Ya, selesai sholat langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum nggak zikir, langsung belah jamaah, dia keluar. Dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan. Ya, nanti nih Ajengan Hasan, siap-siap, ntar kan zikirnya keras juga tuh. Ya. Siap-siap dituduh sesat, ya. Selamat, Anda menjadi orang yang disesatkan. Ya. Siap-siap nanti dituduh tawasulan itu syirik. Udah mulai. Siap-siap nanti dibid'ahkan, ya. Ahlul bid'ah. TBC. Di samping saya ahli bid'ah ini, ya. Ahlul bid'ah berapa TBC? Nah, kalau dulu zaman dulu TBC, sekarang dua aja. Sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. SB. Ya. Nggak sunnah bid'ah. Nabi nggak pernah pakai celana jingkrang, dipakai, ya. Nabi pernah pakai gamis begini nggak pakai? Belum tahu, belum nengok aja. Wah, berarti dia nggak tahu juga, ya. Sama, saya juga nggak tahu. Ini baju begini karena guru saya dulu pakai begini. Nah, gitu, betul ya. Nabi di hadisnya pakai sarung, pakai jubah luar begini. Ini sunnah ini. Pakai jubah luar ini sunnah. Silakan dipakai begini. Ya. Beli soalnya. Aduh, Kiai beli mulu, bisnis mulu. Ini namanya rida, bukan sarban. Sarban itu yang di kepala. Allah. Ini rida, ini sunnah juga. Cuma beliau badannya udah keberatan, gitu. ditaruh di samping, ntar badannya begini semua. Maaf ya, jangan ya. Mumpung masih bisa membuli, betul, ya. Nanti daripada dianggap sesat, mending membuli, ya. Torikot malamatiyah itu torikot pembulian. Disidang lah ini orang di tengah jalan, di depan orang. Ternyata orang ini yang mimpin sholat ini nggak nyembah Allah lagi sholatnya. Dia nyembah emosinya, amarahnya sendiri. Salahuddin dikirimlah untuk dia wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka ngelakon, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil itu sih berarti sisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Wah, hebat kan? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang merasa so alim? Masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh? Dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi biar nggak terlalu serius, penampilan tuh biar ganti-ganti. Jadi saya yakin nih Pak Kiai ini bajunya banyak, karena sudah bikin pesantren harus pakai baju yang dianggap kiai sama orang. Aslinya ini pakai levis juga nih. Jangan-jangan ya dulu pakai celana pendek juga ya. Grup band. Grup band kan. Tinggal brewoknya dianeh-anehin dikit. Topinya bukan topi itu ya Pak Kiai. Ini terus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti aneh salah orang nih.
Salahuddin Al-Ayyubi dididik supaya bisa menjadi orang yang zahirmu lain, batinmu bersama Allah. Zahirmu ma'a ghairillah wa qalbuka ma'allah. Zahirmu bersama makhluk, batinmu bersama Khalik. Itulah yang disebut, yang diajarkan dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Yang sebut-sebut aku dalam kalbunya, dalam dirinya, dalam jiwanya, aku akan sebut dia di dalam kedalaman rahasia zatku. Allah. Itulah ilmu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengambil ilmunya dan dia nyamar jadi dokter. Tahu kan kisah itu? Dia nyamar jadi dokter, itu ilmunya dari orang yang dianggap gila tadi. Kalau nggak belajar kepada orang yang dianggap gila, nggak tahu dia cara nyamar tuh, cara ngelakon, cara memerankan yang bukan dirinya, tapi kolbunya tetap standby dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamar, ternyata panglima perang salib sedang mengalami sakit keras. Biasanya wali-wali aneh ini punya ilmu mengobati. Tadi si dokter diobati oleh siapa? Wali yang antum anggap gila itu. Sembuh. Sampai sekarang saya kalau datang ke tempat, saya pesan, tolong sediakan daun sirih. Kayak orang-orang tua dulu sampai sekarang. Tuh ke Bunda, ya Bunda ini, Haji Novi, saya tahu, tolong sediakan sirih. Sekali aja saya makan sehari. Cocok untuk munsyid seperti antum, ajengan. Jadi perutnya nggak masuk angin lagi, cukup masukkan sirih. Ya, 3 pagi, 3 malam. Ya, 3 pagi, 3. Ya, sholawat, kirim Fatihah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah tuh mujarab itu. Ya, ya, kunyah aja kan. Sirih ini seperti hidup, awalnya pahit, lama-lama manis. Ya, pahit dulu ya. Pahit dulu. Oh. Mau disikat dulu pesantrennya, ternyata dapat tanah 1.300 ya. Alhamdulillah. Pahit dulu baru manis. Dicaci maki dulu, baru Allah pertahankan akidah yang kita sedang perjuangkan. Bapak Ibu, tidak sedikit yang mencaci maki saya, tapi saya berkeyakinan siapa yang sebut namanya dalam kesunyian, dalam dirinya yang terdalam, Allah akan sebut-sebut namanya di dalam zatnya. Siapa yang sebut nama Allah dalam keramaian, Allah akan meramaikan namanya di keramaian para wali, para nabi, malaikat-malaikat. Bukan hanya malaikat, para nabi, para wali. Maka wali-wali yang terkenal di bumi itu namanya sudah masyhur dulu di langit sana, baru muncul di sini. Jangan terkenal dulu di bumi, nyundul langit nggak nyampe-nyampe. Diyakini wali oleh 1 juta umat, 1 miliar umat, nggak akan pernah diangkat jadi wali kalau Allah tidak pernah menyebut nama dia dalam zatnya. Mereka lah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan Pangersa Uwa Ajengan Jejen, Abah Anom, ya, Sahibul Wafa Tajul Arifin, zikir pertama itu keras, setelah itu ditutup dengan zikir lembut, biar dapat dua-dua hadis itu. Zikir keras di depan khalayak, zikir lembut di dalam kedalaman diri. Semoga para pengamalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah cari ilmu yang aneh-aneh, cari jimat. Zikir aja la ilaha illallah 100 kali pagi, apalagi angkanya 165. Itu angka asror namanya. 100 dari hadis, ahli hadis. 165 dari ahli thariqat, ada riwayatnya juga. Sama-sama riwayat, cuma ini riwayat ahli hadis 100 kali. Riwayat ahli thariqat 165 kali. Riwayat ahlul haqiqah 70.000 kali. Itu namanya zikir fida atau zikir ataqah, zikir pembebasan daripada neraka. Salahuddin Al-Ayyubi diajarkan juga zikir penyembuhan. Coba lihat, Abah Anom punya pondok inabah bukan?
Itu berkah la ilaha illallah. Gak ada lagi obatnya kecuali itu. Orang sakau obatnya buat teriak-teriak. Teriaknya kalimah la ilaha illallah. Sembuh itu orang sakau. Jadi kalau ada keluarga, teman, saudara mau dibebaskan dari ketergantungan kepada narkoba, antar ke pondok Inabah, insya Allah sembuh. Insya Allah. Malam-malam biar dia bisa melawan sakaunya, diberikan air yang dingin, air dari gunung tuh, ya, air mata air disiramkan. Tapi biasanya ada muqaddimah dulu biar nggak kaget badannya. Ya, disuruh wudhu dulu, kakinya disiram dulu. Udah kuat baru disiram, diguyur. Dengan begitu dia bisa berteriak itu. Dan kalau dia sudah bisa menahan dinginnya, dia akan mampu menahan sakaunya. Banyak ilmu asrar-asrar di tangan beliau. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka Allah akan jadikan lisannya menjadi obat kolbu, hembusannya menjadi obat tubuh, jika Allah izin. Jika Allah, kalau nggak izin ya walaupun 1000 kali baca la ilaha illallah nggak sembuh-sembuh juga. Yang pasti kolbunya sembuh. Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Panglima Salib. Di dalam kemahnya simbol-simbol keagamaan mereka lengkap. Nah, nih ada khurafat anak-anak awam santri. Kalau ngelihat salib, hafalan hilang. Itu dulu dalam kitab-kitab ada. Cuma itu kan pendapat ulama. Saya nggak sepakat. Ya, saya nggak sepakat, Pak. Emang kalau begitu di Batam ini berapa banyak nih ya salib? Hafalan antum hilang nggak? Ya. Yang hilang Hilang itu karena ngelihat yang di bawah salib. betul ya. Iya. Nggak ada urusan. Kecuali kita horor mandang salib. Kalau kita parsialkan salib itu kan cuma garis, anggap aja plus, ya, selesai. Nggak usah takut sama simbol. Nggak usah takut dengan simbol. Kan Allah itu maha suci dari simbol-simbol. Ya. Jadi biarkan aja tuh mereka. Kita nggak usah repot dengan simbol-simbol mereka. Ya. Mereka menghargai simbol itu, nggak usah kita ganggu. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu alihatahum fasyusubbu ilahakum. Jangan pernah caci maki simbol-simbol Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Tuhan kamu. Ya, jadi jangan caci maki, jangan ajarkan doktrin kebencian ke anak-anak kita. Ajarkan kasih sayang. Itu Salahuddin ketemu salib-salib begitu nggak kesurupan, nggak ada bilang Yesus, 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 nggak ada dia ngomong itu, biasa aja. Masuklah ke dalam, diajaklah ngobrol itu Panglima Salib, Panglima Perang Salib. Ngobrol, segala macam, selesai. Didoakan, dikasih resep sedikit, sembuh. Ternyata ketika mereka besok ketemu diplomasi, yang kemarin nyembuhin dia siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kaget, ya udah, minggat langsung. Mundur secara solah, secara damai, walaupun sudah berjibaku perang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhir berhasil juga. Ya, itu terjadi pada masa tersebut. Jadi Salahuddin thariqatnya apa? Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih thariqatnya apa? Naqsyabandiyah. Mazhabnya Salahuddin apa? Syafi'iyah. Akidahnya apa? Asy'ari. Indonesia, pendiri NU Muhammadiyah, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Saleh Darat. Dua-duanya berguru kepada guru yang sama, itu guru bertarekat. Syekh Saleh Darat itu pensyarah kitab tasawuf Hikam, tarekatnya Syaziliyah. Tadi Hadratus Syekh berguru ke siapa? Syekhana Khalil, lebih banyak di situ. Itu Qadirian, Naqsyabandiyah, Syaziliyah. Sedangkan Syekh Saleh Darat mursyid Syaziliyah. Jadi pendiri Muhammadiyah itu juga seorang sufi. Makanya Buya Hamka tanpa ada rasa takut nulis buku tasawuf modern. Saya nggak tahu itu apakah banyak yang protes ke beliau itu saat itu ya.
Mungkin ada kawan-kawannya protes, tapi kalau Buya Hamka ngomong didengar orang. Iya. Buya Hamka punya ayah namanya Syekh Abdul Karim, itu mursyid Thariqat Naqsabandiyah dan Khalwatiyah. Dia punya kakek namanya Syekh Amrullah di Maninjau, itu mursyid 3 Thariqat, Naqsabandiyah, Ba'lawiyah, Khalwatiyah. Gimana? Ngambilnya dari Said Bakri Syata dan Said Ahmad Zaini Dahlan. Mekah semuanya. Jadi itu. Mungkin pertanyaannya, kok nggak ada orang Muhammadiyah berthariqat? Oh banyak, antum aja nggak tahu ya. Dulu di Jakarta itu ada Pak Haji Sugiat, itu muridnya Abah Hanom tuh, orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu membangun raga, makanya banyak bangunan-bangunan. Ya mereka juga bangun mental, tapi lebih kelihatan. Makanya kalau kampus Muhammadiyah ada di mana-mana wajar. Tapi kalau pesantren yang ada di mana-mana punya siapa? NU. Jadi mereka ini sebenarnya saling melengkapi. Kadang-kadang saling sindir sih. Ya. Sikit-sikit biasalah ya. Kadang-kadang lupa dengan misinya bahwa mereka ini bangun jiwa, bangun raga. Kalau saya mendoakan mereka semua semoga tetap menjadi pagar negeri ini. Amin. Ya, yang membentengi negeri ini ya mereka-mereka itulah. Karena azas mereka azas yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara sahabat yang berkahan Allah, yang mendirikan bangsa ini pun orang-orang setan mau diam nggak? Ya. Nggak bakal diam. Maka setan membisikkan kepada wali-walinya, wali setan tapi bermuka ustadz. Apa kata setan? Orang kalau bertarekat gila. Ar-Razi walinya gila, ya. Ahli bid'ah suka dongeng dan khurafat, tapi pakai kopiah kayak kita, berjenggot lebih panjang jenggot aneh aja kan? Tentu benar-benar ahli bid'ah. Jenggotnya lebih panjang dari aneh, tapi ngomongnya ya salam ya Allah. Rasulullah nggak pernah ngomong-ngomong kasar kayak mereka. Mereka ngomong kasar terus. Saya nggak pernah caci maki Albani, cuma ngeritik aja. Ngeritik kan beda dengan caci maki. Kita di pesantren ada namanya Bahsul Masail, tuh biasa tuh kritik-kritik tuh. Di pesantren begitu. Ketika masuk kampus lebih dahsyat lagi. Satu skripsi dibimbing oleh 2 orang, diuji oleh 4 orang. Tesis disertasi dibimbing oleh 2 orang. Ujian per babnya macam-macam. Saya per bab itu diuji sampai dulu 7 kali ujian zaman kita dulu di UIN. Masing-masing ngata-ngatain dengan ala profesornya mereka. Ketika ujian terakhir dihajar sama 6 orang. Biasa aja tuh, nggak pernah saya bilang Anda ini kufar, Anda ini menista agama. Yang saya tulis ini tentang agama Allah. Nggak ada begitu. Malah senang dikritik orang. Senang kita dikritik orang. Karena kritik itu membangun jiwa. Kritik itu membangun. Ibu-ibu mau nggak dikritik? Mau, beneran. Paling ngambek 3 hari. Bapak-bapak mau nggak dikritik ibu? Bang, keteknya mau bang. Bang, jangan pakai baju begitu bang, aku malu bang. Ya, ikutilah. Baik, kalau sudah nyata begitu, sejarah tidak bisa ditolak. Imam-imam Masjidil Haram sebelum zaman sekarang, rata-rata semuanya berthariqat. Mereka membangun peradaban dengan kerohanian yang kuat. Dan ini diakui pun juga oleh penulis-penulis dari Belanda. Namanya Martin van Brunesen, kawannya Gus Dur. Saya kira ini orang kafir, suka nyari kesalahan. Ternyata gaya dia nulis beda dengan pendahulunya orientalis. Dia sudah nggak mau disebut orientalis, menyebut dirinya revisionis, bahkan mengkritisi orientalis lama. Penemuan dia ketika dia meneliti di Uzbek, di Kurdistan, Asia Tengah, jihad-jihad dan pembangunan negeri
yang membangun adalah ulama-ulama mursyid-mursyid tarekat. Itu penemuan orang barat loh. Tapi kok kiai-kiai nggak pernah meneliti, ustadz-ustadz nggak pernah meneliti, berani bilang kemunduran umat karena sufi. Sufi itu paling gampang maju, ya. Kenapa paling gampang maju? Dia nggak cinta duit, dapat duit untuk istrinya dipotong kayak tadi. Untuk anaknya dikurangi. Anaknya banyak soalnya, santri kan anak dia semua. Gak mungkin. Saya udah ngelihat hampir semua kiai-kiai itu menghabiskan harta jiwa waktunya untuk membangun negeri. Maka kita doakan para ajengan, para kiai, para tuan guru, masyayikh, Allah kuatkan hati mereka, kuatkan badan mereka. Allah kirim orang-orang untuk menyokong perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang sudah telat, gak sempat jadi kiai, bantu kiai. Udah gak sempat kan? Kalau nggak sini saya ajarin kitab Jurumiyah. Nggak lolos 3 hari pulang. Jurumiyah, ya dulu kita belajar seminggu langsung bisa menerjemah dan mengi'rab, menjelaskan gramatikal Quran min awalihi ila akhirih. Dulu, kalau sekarang lebih. Insya Allah. Berkat para guru, para kiai. Maka kami ini tanpa bimbingan, tanpa tamparan mereka, tanpa gebrakan meja mereka, nggak jadi orang. Saya ini seumur-umur paling takut dibentak orang. Tapi bapak saya nggak pernah bentak. Bapak saya nggak pernah bilang kau, ang, itu nggak pernah, sekali seumur hidup sekali aja. Waktu saya mengkritisi beliau. Jadi saya juga berani, kurang ajar tuh kritisi bapak saya itu. Keluarlah kalimat kau. Kalau di sana panggilnya ang, bukan ajengan aang, bukan. Sohib antum. Ang itu kasar itu, kau artinya. Saya kaget. Bapakku lagi marah nih. Langsung stop kita. Sama kiai, saya dibentak meja, disuruh berdiri. Seumur-umur hidup saya cuma sekali disuruh berdiri sama kiai. Dan sekali dibentak di depan jamaah, di depan murid-murid santri. Tapi efeknya apa? Saya nggak takut lagi berdiri di depan. Efeknya apa? Itu dulu beliau lempar itu, dihempaskan kertas yang saya tulis. Cuma salah nulis wawu. Sekarang menulis bahasa Arab lancarnya, nggak perlu mikir. Ngetik pakai bahasa Arab lancar sekali, alhamdulillah. Nggak perlu ngelihat keyboard. Udah begini aja udah jalan ya. Alhamdulillah. Jadi guru itu kalau membentak murid, muridnya jadi ulama. Kalau wali gentak murid, wali menghardik murid, itu muridnya akan bakal jadi wali. Kalau wali santri, wali murid, belum tahu. Ya. Gurunya kiai pendakwah, muridnya jadi pendakwah. Gurunya ahli hadis, muridnya jadi hadis. Gurunya wali, pasti muridnya jadi wali. Kiainya jalan-jalan, muridnya terbang-terbang. Berat jadi kiai itu, karena dia harus standby di sini. Coba aja lihat, keluar beberapa hari itu kacau itu di pesantren. Bener nggak, Kajengan? Pasti begitu. Kiai itu kayak induk ayam, harus ngangkremin. Apa yang diangkremin? Telur. Umurnya berapa kalau telur biasa menetas? 21, 22, 23 hari ya. Kalau dia sering keluar, masuk angin nggak telurnya? Busuk nggak? Itulah sering kenapa pesantren kemasukan angin. Santrinya nggak jadi-jadi. Tamat sih tamat, tapi nggak jadi kiai. Kiai itu kan nggak mesti pakai gamis kayak kami. Kiai itu pribadinya. Dia jadi pejabat, pribadinya kiai. Takut kepada Allah. Dia jadi pejuang, dia bekerja, pebisnis, dia pribadinya kiai. Rasulullah itu kan memerankan semua pekerjaan. Mulai dari pengembala domba, yang metik kurma, apalagi sebagai pedagang, apalagi pemimpin, konsultan, semua nggak ada. Mau gaji Rasulullah berapa? Beliau direktur zakatnya, Baitul Mal itu beliau yang urus. Beliau langsung terima, sampai settle semua para sahabat udah tahu pola-pola Nabi, baru Nabi diwafatkan. Disitulah mereka pecah itu. Rasulullahnya satu,
ilmunya sekarang ada 4 mazhab, ada 2 aliran besar akidah ahlu sunnah, udah 6, ada kitab hadis ratusan, ada torikot ratusan, di Indonesia ditulis 40, itu semua sumbernya Rasulullah. Nggak pernah kuliah, tapi lebih pintar daripada dokter, karena langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Maka saya mengajak, mari berakidah Ahlussunnah, jaga mazhab fikih kita dengan benar, dan jangan lupa bertarikat, ya, yang sanadnya jelas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah, Ustaz. Ada pertanyaan boleh? Bolehlah 2, ya, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Agus Yusuf Subhani yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar langsung kepada abuya kita Al-Mukarram Dr. Ar-Razi MA. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Amin ya Rabb. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Wardi, dan alhamdulillah kita sering bersilaturahmi dengan Ustaz Agus Yusuf Subhani. Kebetulan sibuk di radio juga, yaitu di Radio Sialar. Jadi Buya, langsung saja saya ingin menanyakan berkenaan tentang apakah seorang pengamal torikot itu hanya boleh mengamalkan satu torikoh saja dan tidak boleh menggabungkan antara satu torikoh dengan torikoh lainnya, karena dikhawatirkan akan terjadi kerancuan dalam bertorikoh. Yang kedua, apakah ketika seorang sudah berbaiat dengan satu torikoh kemudian berbaiat dengan torikoh lainnya, maka baiat sebelumnya itu dianggap batal? Mohon penjelasannya Bu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dulu torikot zaman dulu itu kan muncul dari tasawuf yang penuh kedisiplinan. Maka tasawuf itu ibarat sekolah. Sekolah dulu sampai sekarang sama. Bisakah orang sekolah di 2 tempat di jam yang sama? Bisa nggak? Enggak bisa. Paham? Dulu torikot itu seperti sekolah. Sekarang torikot nggak seperti sekolah, cuma jadi pelarian dan hiburan. Panik-panik baru, ya, mau nyalek baru datang, ya. Utang banyak datang ke kiai, anak mau ujian datang ke ajengan. Jadi antum ini pelarian. Selamat jadi pelarian. Zaman sudah berubah, maka torikot itu sekarang bukan lagi seperti madrasah. Dia hanya menjadi satu oase kehidupan manusia. Tapi kalau bagi saya, waktu saya dulu menjalani torikoh, itu seperti sekolah, ada suluknya. Dalam suluk Naqsyabandi nggak mungkin saya mengamalkan Qadiri. Dalam saya suluk Qadiri, saya juga nggak mengamalkan Naqsyabandi. Dalam suluk saya Syadzili, saya pun sisipkan amalan tarikat yang lain. Dalam suluk Idrisi pun kita tinggalkan, sisipkan yang lain. Begitulah terus. Boleh nggak seseorang tamat satu pesantren masuk pesantren lain? Boleh nggak? Kalau mau jadi pakarnya, tamat dulu satu pesantren, baru pindah pesantren lain. Tapi kalau mau selama-lamanya jadi santri kelas 1, Terus ya pindah. Udah mau naik kelas, pindah. Tahun besok pindah lagi. Tahun besok pindah lagi. Selamat Anda menjadi santri abadi, ya. Tapi ya begitulah. Untuk zaman sekarang, ikuti saja amalan guru-guru yang bersanad. Kita ikut misalnya 4 majelis, ya udah, kalau di majelis A kita ikut amalan fulan. Tapi kalau pulang kita istikharah kepada Allah. Ya Allah, aku mau mengamalkan kemana? Mursyidku yang mana? Tolong kasih unjuk. Karena bertorikot beda dengan taklim. Bertorikot tuh ngamalin zikir. Kalau taklim guru boleh 1000, tapi mursyid cukup 1 orang. Supaya zikirnya nggak bingung.
Ini kan mau ngirim Fatihah bingung. Yang muncul 3 orang wajahnya. Kalau ini di Fatihah ini kan nggak enak. Apalagi kalau guru mursyidnya 10 kan bingung. Kecuali kalau ajengan udah biasa duduk lama. Ngirim Fatihah 100 orang sekaligus juga bisa. Ya di Tulung Agung ada Thariqat Syaziliyah, ngirim Fatihahnya 100 tokoh. Satu-satu. Ilah Fatihah, ilah jangan Agus Subhan Fatihah. Jadi Fatihah aja udah setengah jam. Tapi berkah karena Fatihah itu thariqat tertinggi. Langsung dijemput di arah Allah. Murid itu mengira zikir yang hebat itu zikir di kolbu, belum tentu. Fatihah itu adalah inti dan awal akhir ujung daripada semua thariqah, nggak ada lagi. Jadi kalau ada santri-santri salik-salik ikhwan-ikhwan thariqat disuruh tawasulan sama gurunya, itulah puncak thariqat. Itu puncak thariqat karena tawasul itu akan menghasilkan syafaat. Kalau kita dapat syafaat nggak perlu banyak-banyak zikir, langsung dibawa ke hadiran Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, saya ada keperluan kepada pemimpin kota. Di sini wali kota ya. Kalau pakai proposal, pakai ini kelamaan. Cukup kenal aja beliau-beliau ini kan. Gimana? Kenal Pak Sekdanya, kenal ininya, wakilnya, oh, udah lengkap. Kenal kepala bagian mananya, tinggal diatur waktunya. Tergantung antum tawasulnya sama siapa nih. Kalau sama Kabak, sama Sekda, lebih kenceng yang mana? Ya. Sama karyawan di wali kota, sama Kabak, cepetan mana? Kira-kira begitu. Tawasulannya ke wali siapa? Kalau tawasulannya ke wali tertinggi, wah, jarak antum dengan Allah sebentar aja nyampe. Belum lagi zikir, udah hadir rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan banyak guru, banyak ijazahan, rotib, tapi mursyid hanya satu. Cukup satu. Kalau yang dulu gimana? Makanya kalau memilih guru tuh jangan ikut-ikutan, tapi pakai istikharah, bukan istri khoroh. Pakai istikharah. Masa cuma kawin doang istikharah? Kawin itu untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan-jalan. Ini teman dunia akhirat, harus diistikharahkan. Salah-salah berguru kan gawat ya. Salah-salah bermursyid nggak usul-usul kepada Allah. Kira-kira begitu. Dan thariqat ini banyak. Tadi yang saya ceritakan, ini thariqat akan muncul lagi di akhir zaman, thariqat malamatiyah. Ya gitulah. Jadi kalau kita pernah bermursyid sebelumnya, ingin ganti mursyid, jangan sembarangan. Kalau perlu minta izin dulu. Pak ya, jangan Tuan Syekh, saya istikharah. Saya mau pindah kota, saya mau pindah kampung, supaya mudah tolong diizinkan saya berguru kepada fulan. Itu cukup, salaman sama beliau lepas tuh, hatinya akan enak. Kalau enggak jadi goresan terus. Guru udah meninggal gimana? Datang ke kuburannya. Orang dikuburkan ngerti kita ngomong. Assalamualaikum ya ahlul kubur ya. Jawab nggak mereka? Mau diajarin ilmunya? Tar kabur. Tiap kali lewat ke kuburan kedengeran orang. Kirim Fatihah dong mas. Kirim-kirim lah. Itu mereka tuh berisik tuh ngomong itu. Untung kita nggak dengar. Kalau kita dengar, waduh capek. Siapa tahu di sini ada kuburan dulu kan? Kan kita nggak tahu. Inilah nikmat Allah. Allah tutup pendengaran kita dari yang gaib. Jadi istikharah ya, Ustaz Muhammad ya. Cukup satu lagi, ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu dengan Bu Ida di sini yang biasanya ngelihat di YouTube. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertanyaan saya mungkin kemarin nggak sampai di Masjid KDA, bahwasannya yang membahas tentang maaf kaum sebelah. Nah sekarang itu berada di, saya merasakan di lingkungan saya, di teman saya dan di saudara saya, mereka sudah pindah ke sana.
dan mereka yang biasa lah seperti bid'ah itu tadi. Nah, bagaimana sikap kita jika nantinya akan pasti bertemu dan berbicara seperti itu, terutama di saudara saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kepada kelompok sebelah. Siapa kelompok sebelah itu? Kelompok sebelah itu kalau ada orang masuk ke sana, itu niat awalnya sebenarnya baik. Mereka itu pengen Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Tapi sayang sekali, belum jadi mufti, belum jadi ustadz, udah berfatwa. Berarti belum kafah akhlaknya. Baru kafah penampilannya. Mereka dapat hadis, Nabi tidak pernah kecuali jingkrang. Itu kan hadis dia, kayak yang kita dapat di Sahih Bukhari kan enggak? Ternyata hadis yang dimaksud, hadis yang disampaikan ustadznya aja. Yang disampaikan Ustadz Ar-Razi nggak dipakai. Karena beda mazhab. Dia anti mazhab. Padahal hadis sesama, Sahih Bukhari. Ikut Bukhari, ikut Ustadz. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi juga pernah tidak jingkrang misalnya. Ini sebagai contoh. Sayyidina Abdullah bin Omar pernah mencukur jenggotnya. Itu pernah dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada saudara kita sedang asik di alam sebelah itu, dimaklumi aja. Gak usah diajak debat. Nanti kalau ajak debat, ada aja lucu-lucunya ya. Sama emosi-emosinya, sama keluar-keluar dari grup, ya nggak? Mau konflik atau mau enak-enakan? Ya udah islah aja, ya. Kita ini nggak pernah mengatakan mereka ini kafir, syirik. Mereka yang mensyirik-syirikkan kita. Kita ini nggak suka membidah-bidahkan orang. Mereka yang bidah-bidahin kita. Jadi yang mulai mencari permusuhan selama ini siapa? Mereka kok. Kita yasinan nggak ada nyakitin mereka, mereka nyakitin kita. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, wa'mur bil urf, ajaklah dengan kebiasaan yang ada. Khuzil afwa, maka berilah maaf. Jadi banyak-banyak maaf. Islam yang diajarkan Nabi tidak ada kebencian. Islam diajarkan Nabi banyak kesabaran, banyak maaf, maafin saja. Ya. Cukup kami-kami aja yang jotok-jotokan ya di atas mimbar begini. Bapak Ibu nikmatilah kajian-kajian kita. Kira-kira lebih kurang itu karena saya harus siap-siap check out ya Bapak Ibu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang baru datang, kami harus langsung balik ya. Bapak Ibu nggak perlu salaman lah ya nanti sama saya. Cukup pakai kolbu, pakai hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.